2018 menyayangkan sikap Jumadi sebagai wakil wali kota Tegal yang memilih pindah partai politik. Warga di Batang menolak pembelian minyak goreng bersyarat dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi karena dinilai merepotkan. 100 dosis vaksin disuntikan kepada hewan ternak di Semarang sebagai upaya antisipasi wabah PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Syarat pembelian minyak goreng menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan dibatasi jumlahnya kini menimbulkan polemik di masyarakat, khususnya di pasar tradisional di berbagai daerah. Selain pemerintah daerah belum bisa menyiapkan sarana penunjang karena belum ada regulasi yang jelas, masyarakat tidak mau dibuat repot dengan situasi serba sulit ini. Seperti yang terjadi di sejumlah pasar tradisional di berbagai daerah, mengalami kendala yang sama yakni pemahaman teknologi atau SDM dan jaringan internet yang belum merata bakal menjadi permasalahan baru. Di tengah pemulihan ekonomi selama 2 tahun terakhir dilanda pandemi COVID-19, masyarakat mulai beranjak untuk bangkit dari keterpurukan, langsung dihadapkan dengan berbagai kebijakan dari pemerintah pusat yang dinilai malah membuat warga kian resah. Adanya kebijakan pemerintah pusat yang disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengatur tentang pembelian minyak goreng yang dibatasi dan mengharuskan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi membuat masyarakat semakin resah. Pasalnya, di tengah melonjaknya harga 9 bahan pokok yang terjadi di Pasar Tradisional Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, saat ini dihadapkan dengan belanja minyak goreng bersyarat menggunakan aplikasi. Anto, salah satu konsumen yang biasa menggunakan minyak goreng untuk melancarkan produksi keripik pisang dan kerupuk, usaha mikro kecil menengah mengeluhkan rencana pemerintah bakal membatasi pembelian minyak goreng dan menggunakan aplikasi. Menurutnya, pemerintah seharusnya menjaga stabilitas suplai dari produsen minyak goreng dengan harga terjangkau, tidak memberatkan warga yang tengah bangkit dari keterpurukan. Ya mas, awalnya kalau aplikasinya susah nggak bisa, kan belum tentu semua orang bisa lah. Ya. Terus ya kalau dibatasi kan, ini untuk usaha, kalau usaha kan susah. Terus harapan. Sementara itu, salah satu pengecer minyak goreng curah Hafiz mengaku, sudah sebulan ini pasokan sudah mulai normal dengan harga sesuai ketentuan dari pemerintah, yakni sekitar Rp14.000 per liternya. Menanggapi rencana dari pemerintah yang mengatur jual beli minyak goreng, menurutnya semakin memberatkan masyarakat Indonesia karena saat ini belum semua masyarakat paham atau bisa menggunakan teknologi, apalagi sebagian besar yang belanja minyak goreng kemasan adalah orang tua yang tidak semuanya melek teknologi. Sangat sulit lah itu. Kenapa? Sudah sulit tapi dipersulit lagi. Harapan saya ya jangan kayak gitulah. Ini rakyat sudah menderita, masa mau menderita lagi. Mas, solusinya apa mas? Selain kalau tidak menggunakan aplikasi Peduli Lindungi itu mas, dalam membeli itu? Ya nggak usah diributkan kayak gitulah. Udah sulit, jangan dipersulit kayak gitu aja. Seperti biasa atau gimana? Seperti biasa aja, udah lancar, yang udah penting, normal. Terus untuk kesiapan sendiri masyarakat seperti apa? Ya kalau pakai Peduli Lindungi itu kan masih rakyat Indonesia kan masih banyak yang gaptek kan ya. Rakyat-rakyat kecil juga yang beli minyak curah itu masih banyak yang belum punya Android atau gimana kan, kita masih susah. Di sisi lain, Kepala Disprindakop dan UMKM Kabupaten Batang, Jawa Tengah menanggapi santai dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah terkait syarat jual beli minyak goreng. Sebagai pejabat di daerah, pihaknya hanya mengikuti saja dan melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat. Namun demikian, saat ini masih sebatas sosialisasi dan belum ada regulasi yang jelas terkait persyaratan tersebut, sehingga pihaknya masih menunggu payung hukum untuk mengimplementasikan di pasar dan pedagang yang terdaftar resmi. Jadi begini, dengan adanya himbauan atau statement yang sudah dilakukan oleh pejabat pusat, kita ya intinya mengikuti kegiatan yang sudah disampaikan. Kemudian kita juga menunggu juknis yang ada, sehingga nanti kami melaksanakan itu
setelah itu ada juknis, kemudian kita nanti koordinasi dan sebagainya, maka kita bisa lakukan. Walaupun di masyarakat ini, karena masyarakat itu kita heterogen, kemudian ada masyarakat yang umurnya sudah tua-tua, apalagi menggunakan aplikasi, ini kadang-kadang kita butuh waktu yang tidak pendek. Artinya jangka waktunya butuh sosialisasi, memperkenalkan aplikasi, kemudian penggunaannya, sampai harganya. Beban masyarakat saat ini semakin berat di tengah mayoritas tren kenaikan harga sembako di pasar tradisional menjelang Hari Besar Keagamaan Idul Adha, ditambah kebijakan baru dari pemerintah pusat semakin membebani warga dan para pelaku UMKM. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Sebagai upaya menanggulangi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK, pemerintah Kota Semarang mulai menggelar vaksinasi terhadap hewan ternak. Pada tahap awal vaksinasi, Kota Semarang mendapatkan alokasi sebanyak 100 dosis. Pemerintah Kota Semarang mulai menggelar vaksinasi dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pada tahap awal, Kota Semarang mendapatkan alokasi 100 dosis vaksin yang diperuntukkan pada 100 ekor sapi. Pada vaksinasi perdana, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meminta Dinas Pertanian melakukan komunikasi kepada pemerintah provinsi agar vaksinasi pada sapi di Kota Semarang dapat berjalan dengan baik. Untuk prioritas vaksinasi akan dilakukan pada hewan yang berusia masih produktif dan sapi perah. Prioritasnya misalnya sapi perah, kemudian usianya masih usia yang produktif dan lifetime-nya panjang dan seterusnya. Tapi buat saya yang cepat dulu aja lah. Kalau nanti kita terlalu kikrik-kikrik gitu, vaksinnya nggak terpakai, malah nanti tiba-tiba expired, jumlah sapi yang divaksin juga nggak bisa bertambah banyak. Jadi sekarang yang siap dulu, yang bisa divaksin dulu lakukan. Nanti sambil berjalan kebutuhannya kita komunikasi dengan Pak Gubernur. Sementara sejak PMK merebak pada Mei lalu, dari 18.000 jumlah sapi di Kota Semarang, tercatat ada 696 sapi yang terpapar PMK. 11 diantaranya mati, 30 dipotong paksa, dan 50 ekor dinyatakan sembuh. Meski terdapat hewan sapi yang terkena PMK, orang nomor 1 di Kota Semarang memastikan persediaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha masih tercukupi. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store.
Playstore Mas. Yo iku pokoke. Playstore apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, menjelang pemilu 2024, pergerakan politik dari salah satu tokoh di Kota Tegal, Jawa Tengah, Muhammad Jumadi, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tegal pindah partai politik, sehingga membuat partai koalisi yang mengusung Pilwalkot 2018 lalu menuntut mundur dari jabatannya. Kepindahan Muhammad Jumadi ke salah satu parpol belum disertai dengan surat pemberitahuan atau sejenisnya. Membuat koalisi partai kaget lantaran tiba-tiba Wakil Wali Kota Tegal itu berstatement akan memenangkan parpol yang dipilihnya saat ini dalam pemilu 2024 mendatang. Sehingga sejumlah partai koalisi pengusung Deddy Jumadi pada Pilkada Kota Tegal 2018 meminta Muhammad Jumadi untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Tegal mengingat orang nomor 2 di Kota Bahari itu pindah ke parpol lain. Kepada wartawan, juru bicara Partai Koalisi Nur Fitriani menyayangkan sikap Jumadi yang telah berpindah partai pada beberapa waktu lalu. Padahal Jumadi diangkat menjadi Wakil Wali Kota Tegal periode 2019-2024 dengan koalisi 5 partai yang mengusung. Oleh karenanya, kelima parpol pengusung tersebut memberikan waktu kepada Jumadi untuk berpikir dan mengambil sikap agar tidak menggunakan keringat parpol pengusung untuk menjadi Wakil Wali Kota dengan sisa jabatan yang ada. Kalau memang secara hukum tidak ada yang dilanggar memang. Tetapi etika berpolitik dan menzolimi rakyat, inilah bagaimana hati dan pikiran kita. Wong wis zaman nanti sampai 2024 kok pindah. Kalau pindahnya antar partai terus masih di koalisi, kita nggak masalah. Nah ini kan masih di luar koalisi kita. Nah itulah yang menjadi sebuah pemikiran kita. Kita kasih waktu. Saya yakin lah Pak Jum itu orang yang baik, yang punya gentleman. Tadi dia bilang, saya gentleman. Nah, tunjukkan kalau dia gentleman. Mundur, tidak menggunakan keringat kami untuk kepentingan wakil wali kotanya. Sementara Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi menuturkan, setelah dirinya didesak partai koalisi pengusung untuk mundur dari kursi G2 di Kota Bahari, pria yang akrab disapa MJ mengaku telah mengikuti mekanisme dan aturan yang ada. Terkait kepindahannya dari Partai Demokrat ke PDI Perjuangan, Jumadi menyatakan telah lama jatuh hati pada partai berlambang monjong putih tersebut. Bahkan dirinya telah melalui proses yang cukup panjang untuk bergabung dengan PDIP.
nggak ada masalah. Dan saya juga keluar baik-baik kan. Saya resign pada 12 April 2021, sampaikan kepada Ketua DPP sekaligus Ketua DPW Jawa Tengah yang notabene saya sampaikan baik-baik karena saya juga berterima kasih selama ini di Demokrat itu kan, terus saya keluar ke PDIP dan itu wajar lah ya, dan ini sebenarnya suatu hal yang normal. Seseorang ataupun siapapun berpindah partai dari partai A ke partai B itu ya normal-normal saja, bukan hal yang perlu dibesar-besarkan. Jadi artinya saya minta teman-teman juga menanggapinya dengan santai saja lah. Adapun pengunduran diri dari Partai Demokrat telah dilakukan secara resmi dengan melayangkan surat pengunduran diri kepada Ketua Dewan Pengurus Daerah Demokrat Jawa Tengah Rinto Subekti pada 12 April 2021 silam. Berpindahnya MJ dari Partai Demokrat ke PDIP juga bukan karena suatu hal. Ditegaskan pula mekanisme pengunduran diri hingga akhirnya berlabuh dengan PDIP pada November 2021 juga telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pantai Cahaya Kendal, Jawa Tengah, hampir tiap hari pengunjung rata-rata mencapai 2.000 lebih, apalagi pada hari Minggu. Salah satu wahana yang mempertontonkan atraksi lumba-lumba menarik perhatian para wisatawan. Namun demikian, sebelum sepenuhnya perekonomian di bidang pariwisata kembali seperti sebelum COVID-19. Objek wisata pantai saat ini masih menjadi pilihan bagi masyarakat untuk melepas lelah sambil bersantai ria. Seperti di Pantai Cahaya Rawosari, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Selain menyuguhkan keindahan pantai, objek wisata ini juga menyuguhkan beberapa wahana seperti mainan anak, kolam renang, taman satwa, dan satu lagi yang paling disukai pengunjung adalah atraksi dolphin atau atraksi lumba-lumba. Jika hari biasa atraksi lumba-lumba mulai jam 9, 11, jam 1 siang, dan jam 3 sore, namun jika hari Minggu bisa sampai 5 kali pertunjukan hingga jam 5 sore. Salah satu pengunjung dari Tangerang, Regen, yang datang bersama keluarga mengatakan, ia jauh-jauh dari Tangerang penasaran ingin tahu atraksi lumba-lumba yang terlihat sangat seru. Selain melihat atraksi lumba-lumba, juga bisa melihat wahana lain seperti mini zoo, kolam renang pantai, mainan anak-anak, dan juga ada kantin di dalam objek wisata, sehingga juga dapat berwisata kuliner. Liburan ke sini ya? Melihat apa ini? Lihat lumba-lumba. Lumba-lumba. Gimana, seru nggak melihat lumba-lumba? Seru banget. Seru banget ya? Iya. Ini baru pertama atau gimana? Baru pertama kali. Pertama kali. Selain lumba-lumba tadi lihat apa aja? Binatang. Kebun binatang? Iya. Humas Pantai Cahaya Dr. Fian mengatakan, saat ini pandemi mulai melandai sehingga pengunjung juga mulai banyak, dan saat ini sekitar 50% dari kapasitas pengunjung yang datang, namun demikian juga masih menerapkan protokol kesehatan. Alhamdulillah untuk pengunjung di Pantai Cahaya sudah mulai meningkat kunjungannya sebesar 50% mungkin dari sebelum pandemi. Jadi kita juga merasakan kebijakan pemerintah yang sudah membolehkan untuk pembelajaran tatap muka dan melonggarkan penggunaan masker. Kalau di Pantai Cahaya selain mini zoo, kita justru primadonanya atau yang paling disukai itu dari pengunjung adalah dolphin show. Ya, ini terutama dari kalangan pelajar atau anak-anak dan keluarga ya. Ini sangat diminati. Ya, untuk prokes tetap kita jalankan. Jadi untuk tim Satgas Covid Pantai Cahaya belum kita bubarkan juga, masih ada. Dan tetap untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus dan tetap berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait hal tersebut. Ya, untuk sekarang setiap hari sudah mulai meningkat dari 2 tahun belakangan. Jadi sudah mulai ramai dan terutama di akhir pekan waktu yang cocok untuk berlibur keluarga ke Pantai Cahaya. Fian menambahkan saat ini sudah mulai ramai, apalagi libur sekolah sehingga banyak pelajar yang datang untuk berlibur. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya,
Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.